Puji Tuhan, salam, salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada pagi yang indah ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Satu minggu yang telah kita lewati, Tuhan sudah menyertai memberkati kehidupan kita. Bahkan saat ini kita ada dan ada hanya karena anugerah Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita bersama-sama beribadah pada pagi ini. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah, kita bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kita mau merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Puji Tuhan, kita angkat pujian kita yang mengatakan, kami memerlukan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati Tuhan? Haleluya, Yesus, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kembali kita katakan, kemanakah kami akan mencari? Saya jemput kita semua berdiri. Haleluya. Kemanakah kami mencari? Haleluya, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu, amin Tuhan, pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami akan mencari? Haleluya, haleluya, Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati, amin, haleluya. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, benar Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, ya Tuhan. Tak dapat jalan sendiri.
Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemana kami mencari kasih yang sejati Tuhan? Hanya kami bisa lari kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, glory, glory, glory. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami berseru hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini, kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih setiamu Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan damai sejahtera sukacita di dalam kehidupan kami. Masa depan pengharapan ya Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, mari kita berdoa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah siang dan malam dalam kehidupan kami. Bapa yang mempunyai langit bumi beserta dengan segala isinya. Bapa yang kami sembah siang dan malam dalam kehidupan kami. Bersyukur pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik kepadamu Tuhan. Berkaryalah Engkau di dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Baik sidang jemaat yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, yang bisa dapat untuk bersama-sama kami beribadah pada pagi ini Tuhan. Kami merindukan pengurapan Allah dari tempat yang maha tinggi, mengurapi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur saat pagi ini kami mau mulai ibadah kami. Kami hanya alaskan di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kekasih jiwa kami, gunung batu hidup kami, perisai perlindungan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mempersiapkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dengan girang-girang kita memuji Tuhan, kita angkat pujian kita yang mengatakan, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin.
serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian kita mengatakan, bangkit, serukan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan kita. Nama yang membebaskan kita. Puji nama Tuhan. Kita telah memuji Tuhan. Kita telah bersorak-sorai bagi Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan membangkitkan iman, percaya, pengharapan kita kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin setia kepada Tuhan. Semakin hari semakin kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya andalan di dalam kehidupan kita. Yesuslah andalan kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Benar Tuhan, Engkau yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku Ya Yesus. dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kembali kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu Tuhan selalu yang terbaik. Haleluya. Selalu Haleluya. yang terbaik. Engkau Tuhan yang menjadi andalan kami. Engkau Tuhan sandaranmu, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Men, Engkau sumber kekuatan,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengurapan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi Engkau Tuhan memberkati, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya andalan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan memberkati hidup kami. Engkau Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau Tuhan sumber kedamaian, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu saat pagi ini Tuhan. Mari Engkau memakai hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkarya di dalam kehidupan hamba-Mu. Penyingkapan rahasia firman-Mu Tuhan Engkau berikan kepada hamba-Mu. Keilahian Tuhan selalu ada menyertai hamba-Mu. Sehingga kami sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh diberkati ya Tuhan. Kami dikuatkan. Kami diteguhkan, percaya pengharapan kami kepadamu Tuhan. Semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin setia. Semakin hari semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu ya Tuhan. Ruhul Kudus mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah Engkau kepada kami semua yang ada saat pagi ini. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pelayanan firman Tuhan kami serahkan kepada hamba Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, salam. Salam sejahtera buat kita semua. Kita sudah memuji-muji nama Tuhan, kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian dan kita tetap ada di dalam urapan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ada di hari-hari yang sukar dan firman Tuhan mengatakan bahwa keadaan dunia ini tidak akan menjadi lebih baik tapi makin sukar. Ya, saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Puji Tuhan. Kalau sudah mendapatkan, saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita membacakan ayat ke-32 dari kitab Daniel 11. Di dalam nama Tuhan Yesus, 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
firman Tuhan pada pagi hari ini ya, tentang urutan kedatangan Tuhan. Saudara, kita melihat di sini bahwa di Daniel ya mengatakan bahwa orang-orang yang berlaku fasik ya, yang menajiskan perjanjian, firman Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan, dia akan dibujuk sampai murtad ya. Saudara sekalian, dengan kata-kata yang licin ya, mungkin dengan kata-kata rayuan ataupun itu dengan suap dan sebagainya, karena datangnya dari kuasa kegelapan ya, saudara. Tetapi kita melihat di sini bahwa umat yang kenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak ya. Saudara sekalian, kita melihat bahwa selalu ada umat sisa yang setia kepada Tuhan ya. Demikian juga masih ada orang Yahudi yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak ya. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa ada urutan kedatangan Tuhan ya. Akan ada kebangkitan gereja Tuhan ya. Karena ada hujan akhir, yaitu pencurahan Roh Kudus yang saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di mana bukan hanya pendeta-pendeta yang menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi akan bangkit ya gereja Tuhan, umat Tuhan, baik itu pengusaha maupun itu pedagang maupun dia ibu-ibu ya, ibu rumah tangga. Dia akan melayani Tuhan dengan apa? Dengan memenangkan jiwa, dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bisa menghibur, yang bisa menguatkan, yang bisa menyelamatkan terlebih ya. Dan akan ada masa yang sukar ya, firman Tuhan sudah mengatakan itu ya. Dan mereka yang tidak tahan, mereka akan murtad ya. Akan ada aniaya ya. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya karena nama Tuhan, karena ada kemuliaan Allah ya. Saudara sekalian, apa yang menjadi penyebabnya ya? Kesukaran ya. Apa yang menjadi penyebabnya datangnya murtad ya, saudara sekalian? Tentunya itu ada areanya yang begitu banyak orang yang murtad ya, meninggalkan Tuhan ya. Yaitu ketika seseorang jatuh cinta ya, dia sudah salah ya, saudara sekalian. Begitu mudah mereka meninggalkan Tuhannya ya, imannya, saudara sekalian. Mereka mungkin menganggap ya, semua agama sama saja ya. Saudara sekalian, imannya diganti ya, saudara, dia tinggalkan Yesus ya. Saudara sekalian, baik itu melalui penderitaan-penderitaan yang ada maupun juga lewat politik ya, segala urusan, tindakan siasat ya, siasat dari pemerintahan, yaitu dari partai, dari tipuan, mustihat, kelicikan
yang ikut serta di dalam urusan politik, ya, saudara sekalian, maupun di dalam masalah ekonomi dan berkaitan dengan keuangan, tentunya dengan perdagangan, ya, dengan perindustrian, ya, semuanya berhubungan dengan urusan rumah tangga, tentunya, ya. Dan kita melihat bahwa itu yang banyak terjadi, saudara. Dan kita melihat, ya, yang pertama, ya, itu yang umum, tapi kita akan melihat kemudian penyebab datangnya murtad yang besar. Yang pertama yaitu kurang adanya hubungan timbal balik dengan Tuhan, ya, kurang adanya komunikasi dengan Tuhan, ya. Saudara sekalian, contohnya saja doa Bapa kami, ya. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Yang pertama, kita sudah berdoa kepada Tuhan menjadi Bapa kita. Dan kalau kita menyebut Dia Bapa, maka kita adalah anaknya, ya. Kita harus memposisikan diri kita ini sebagai anak, datang kepada Bapa, ya. Tentunya kita percaya kepada Bapa, ya, Bapa yang di dalam surga, ya. Dia ada di tempat yang kudus, Dia ada di tempat yang maha tinggi, ya. Saudara, dikuduskanlah namamu, ya. Biarlah kita memuliakan nama Tuhan. Kita datang kepada Bapa, ya. Kita harus juga di dalam kekudusan datang menghampiri Tuhan, ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ya. Ini ada hubungannya, ya, dengan kita yang memohon kepada Bapa di surga supaya datang, ya. Datanglah kerajaanmu. Biarlah kerajaan Allah itu turun di bumi ini, ya. Seperti halnya di surga, itu juga di bumi, ya. Dan Dia tentunya kalau Dia berkerajaan, datanglah kerajaanmu. Ada kerajaan, ada raja, ada rakyat, ya. Biarlah kita, ya, Dia adalah raja, ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ya. Biarlah kita memohon kepada Tuhan, ya, kerinduan hati kita supaya kehendak Tuhan itu yang jadi. Dia menjadi raja kita, Dia memerintah kita, dan kita melakukan apa yang diperintahkannya, ya. Bapak Ibu saudara, ini adalah satu hubungan kita dengan Allah, ya. Berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini, ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak minta yang berlebih-lebihan, cukup kita bisa makan, minum, ya saudara. Apalagi pada waktu ini kita boleh merasakan bahwa doa Bapa kami ini yang kita perlukan, ya. Biasanya kita berdoa maunya lebih, ya, yang kita minta, bukan hanya pas-pasan. Kita mau banyak yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, ya. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita boleh mengakui, ya saudara, begitu banyak orang susah ada di seluruh muka bumi ini, ada di dunia ini, ya. Sehingga dengan cukup makan, minum, itu saja sudah cukup, ya saudara sekalian. Kita punya uang banyak, tidak laku saat ini, ya saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi Tuhan bisa memelihara kita
sekalipun kita tidak memakai uang, tapi Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Firman Tuhan bilang, bukan dengan roti manusia boleh hidup, ya, tapi dengan perkataan Tuhan, ya, dengan segala firman yang keluar dari mulutnya Allah, ya. Puji Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, berikan kami makanan pada hari ini yang secukupnya, ya. Kita minta kepada Tuhan keperluan bagi jasmani kita, yaitu keperluan makan, tapi juga keperluan bagi rohani kita, ya, supaya makanan rohani kita dicukupkan, supaya kita puas, ya, dengan makanan rohani, ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu apalagi, ya, itu adalah hubungan kita dengan Bapa di surga. Dan ampunilah dosa kami, ya Tuhan, seperti kami pun sudah mengampuni yang bersalah kepada kami, ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, doa ini merupakan satu permohonan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, ya, ampuni saya. Saudara, banyak kali saya minta ampun sama Tuhan, ya, baik itu secara sungguh-sungguh saya minta ampun atau sudah latah, ya. Saudara, selalu minta ampun, minta ampun. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, karena saya merasakan betapa keterbatasan saya, ya, saudara, saya minta ampun sama Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengatakan bahwa ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Berarti kita selalu ada hubungan dengan Tuhan, ya. Bukan hanya kita mau diampuni, tapi kita juga mau mengampuni saudara kita, ya, yang bersalah kepada kita. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, ya. Saudara, pencobaan itu membawa kita lemah, membawa kita undur, membawa kita turun, ya. Tetapi kalau ujian itu datang dari Tuhan supaya kita makin naik, supaya kita makin dewasa, ya. Kita makin mengerti kehendak Tuhan, kita makin melakukan kehendak Tuhan, ya. Saudara, kita naik level, kita naik kelas, ya, saudara. Kalau pencobaan itu datangnya dari iblis, Tuhan Yesus sendiri dicobai, tetapi iblis tidak berhasil, sehingga dia undur, ya. 3 kali Tuhan Yesus memakai firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita punya senjata, yaitu firman Tuhan, ya. Kita tolak, kita tangkis, ya, dengan firman Tuhan, seperti Tuhan Yesus, ya. Sebab itu firman Tuhan itu adalah senjata yang ampuh bagi iblis, ya. Jangan kita kalah, ya, tapi kita harus mengalahkan iblis, ya. Saudara, kita bisa dicobai, ya. Dan jangan terus kita bilang, ya, kehendakmu yang jadi, ya. Kalau sama iblis, firman Tuhan bilang lawanlah iblis, ya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu, ya. Tapi seringkali kita tidak melawan iblis, malah kita ikut sama iblis, ya, saudara, sehingga dia berhasil untuk merusak, ya, setiap kehidupan percaya kita, rumah tangga orang percaya, ya, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, kita akan lanjutkan
Yang kedua, yang pertama tadi karena tidak adanya hubungan timbal balik ya saudara kita dengan Allah kita ya. Saudara sekalian, sebab itu mari kita mau tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan ya. Tuhan menghendaki ya dengan adanya kita tinggal di rumah saja, kita akan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan memperbaiki hubungan kita di tengah keluarga ya. Saudara, kita akan menjaga kebersihan, kesucian, kekudusan firman Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita ya. Saudara sekalian, yang kedua yaitu ketidaksadaran. Yang kita tidak sadar bahwa kita punya status di dalam Tuhan ya. Statusnya apa? Coba kita membaca di dalam kitab Efesus 2 ayat yang ke-6. Kitab Efesus 2 ayat yang ke-6, kita akan membaca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, puji Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, dengan harga yang lunas. Dia menebus kita, ya saudara. Dia menderita supaya kita tidak dihukum, tetapi kita boleh diselamatkan. Ya, Dia penyelamat kita, Dia juru selamat kita. Ya. Dan kita sebagai umat tebusan, kita punya posisi sebagai anak Allah ya, yang sudah ditebus. Seringkali manusia lupa ya, seringkali manusia tidak sadar bahwa kita sudah ada di dalam di posisi di mana kita ada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita sudah ditebus, kita diberi duduk bersama-sama dengan Yesus di surga ya. Sekalipun kita masih ada di sini, tapi kita posisinya sudah berpindah dari maut kepada hidup ya. Saudara, yang ketiga yaitu ketidakyakinan kita akan hak kewargaan kita ya. Saudara, di dalam kitab Filipi 3 ayat 20, Filipi 3 ayat yang ke-20, di sana dicatat bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Identitas kita adalah warga negara surga. Ya. Kita ini WNS, warga negara surga. Ya, saudara sekalian. Kewargaan kita adalah di dalam surga, ya. Dan dari situ, ya, kita menantikan. Kalau kita sudah tahu, ya, bahwa kita ini warga negara surga, ya, maka apa yang kita harus lakukan, ya, kita menanti-nantikan, ya, menanti-nantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, ya. Baik kita ada di dunia ini, kita menanti pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maupun kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua, ya. Tentu kita akan menjaga hidup kita, ya, menjadi mempelainya Kristus, dipertunangkan, ya. Kita
di dalam kekudusan, ya, menjaga kekudusan kita, ya, mempelai yaitu Yesus Kristus akan datang, ya. Kita menyongsong kedatangannya dengan mempersiapkan hidup kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Yang keempat yaitu ketidaktekunan kita, ya, di dalam proses pendewasaan. Saudara sekalian, di dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-15, Efesus 4 ayat yang ke-15. Di sana dituliskan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, ya. Puji Tuhan. Dengan teguh, ya. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran, ya. Dengan teguh kita memegang firman Tuhan yang adalah kebenaran, ya. Dan di dalam kasih, ya. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Di dalam kasih kita tahu kita akan bertumbuh, ya. Kita akan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala, ya. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah kasih, ya. Dan Dia menghendaki kita hidup di dalam kasih-Nya, ya. Hanya dengan kasih-Nya kita akan diarahkan untuk menjadi seperti Dia, untuk diarahkan kepada Kristus sebagai kepala, ya. Saudara, kita adalah tubuhnya dan Tuhan Yesus Kristus adalah kepala, ya. Saudara, ini adalah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Dan yang selanjutnya yaitu ketidaksiapan kita untuk perang rohani, ya. Saudara, banyak orang tidak akan bertahan, ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sebab itu firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, ya. Maka dia akan lari daripadamu, ya. Juga firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 ke-8, di sana bahwa itu tadi, ya, iblis akan lari daripadamu. Dan terusnya dikatakan bahwa jika engkau mendekat kepadanya, maka dia juga akan mendekat kepadamu, ya. Puji Tuhan. Yang keenam yaitu ketidakmengertian kita akan tanggung jawab kita yang harus kita bayar dengan iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Saudara, baik kita di dalam perjuangan, ya, doa, kita berdoa kepada Tuhan, doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ya, kita belum melihat mujizat, ya, kita tidak tekun berdoa, ya, kita tidak membayar dengan iman percaya kita, tapi malah menyerah, ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita malah murtad, tapi bukan kita, ya, kita tidak mau murtad.
Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tetap terus dengan iman percaya kita datang kepada Tuhan. Kita percaya ya akan setiap janji Tuhan. Saat kita berdoa, kita akan melihat mujizat ya. Saat kita kurang berdoa, kita kurang melihat mujizat. Waktu kita tidak berdoa, kita tidak akan melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Sebab itu kalau kita berdoa belum dijawab Tuhan, jangan kita putus asa ya. Jangan kita kecewa ya. Jangan kita sakit hati ya saudara, tapi justru kita mau mengimani ya. Kita mau percaya kepada Tuhan dan kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini harga yang harus kubayar. Aku tetap percaya kepadamu ya. Saudara sekalian, menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai ya, kata firman Tuhan. Tapi seringkali belum menuai ya, langsung sudah menyerah ya. Saudara, membuat orang meninggalkan Tuhan. Sekali kita menabur dengan air mata ya, mari kita terus berjalan, mari kita jalani terus. Pasti di depan kita ada kemenangan yang luar biasa ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mau terus lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Badai pasti berlalu. Setiap kita mengalami badai, bahkan di muka bumi ini mengalami badai ya, COVID-19. Tapi kita tetap berjalan. Kita tidak berhenti. Kita terus percaya, kita terus berdoa, terus kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa semua badai akan berlalu. Dan kita percaya bahwa kalau kita berjalan menembus badai, kita percaya bahwa Tuhan sudah ada di sana ya. Saudara, sebab itu jangan kita terus berhenti ya, tapi kita terus berjalan ya. Kita percaya dengan iman percaya kita kepada Tuhan ya. Lalu bagaimana kita bisa bertahan menghadapi kesukaran ini ya. Saudara, kita harus memiliki iman seperti kita harus memiliki roh yang luar biasa seperti roh Daniel ya. Dia punya roh doa yang luar biasa. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau memiliki roh doa ya. Dia tidak menyangkal imannya ya, sekalipun tidak boleh berdoa, dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia melihat mujizat ya. Saudara, demikian juga kita harus memiliki kesabaran ya, saudara. Kesabaran Ayub ya. Saudara sekalian, kita melihat bahwa kehidupan Ayub begitu menderita sehingga istrinya menghujat dia bilang, hujatlah Tuhanmu ya. Saudara, tapi Ayub tidak menghujat Tuhan. Ayub mengatakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik, yang jahat tidak, yang buruk tidak ya. Dan Ayub mengatakan, dia yang memberi dan dia yang mengambil. Dia tetap bersabar ya, dia tidak bersalah dengan mulutnya ya, saudara. Dia tetap bersabar. Pada waktu kita menderita, pada waktu kita susah,
hati-hati dengan mulut kita. Kita bisa bersalah dengan mulut kita, ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita melihat bahwa Ayub ya tetap setia, tetap sabar, dia fokus kepada Tuhan. Yang kemudian kita melihat juga kehidupan Yusuf ya, dia memiliki roh kesucian ya. Saudara sekalian, setiap hari dia digoda istri Potifar, tapi dia menjaga kesucian. Dan kita juga harus memiliki roh kesucian. Yusuf berjuang, dia tetap menjaga kesucian. Sebagai orang percaya, kita juga akan mengejar kesempurnaan ya, dengan memelihara perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita melihat ya bagaimana kehidupan Daud yang memiliki keberanian ya. Saudara sekalian, baik dia menghadapi binatang buas ya, saudara, dia tetap percaya bahwa tentang keselamatan dalam kehidupannya. Demikian juga dalam menghadapi Goliat ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dia memiliki kepastian keselamatan ya. Dia berjalan dengan iman ya. Ada begitu banyak Goliat ya, besar-besar, kita hadapi masalah yang besar, yang menakutkan ya saudara sekalian. Tapi kita harus memiliki roh keberanian seperti Daud ya. Dia percaya ada kepastian keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi orang yang mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita juga harus memiliki roh ketaatan seperti Nuh ya. Saudara, Nuh waktu itu belum pernah melihat banjir ya. Saudara, apalagi di atas gunung ya. Saudara, tidak masuk akal. Tapi firman Tuhan, Nuh percaya ya. Dia taat kepada Allah ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ketaatan dia dilindungi oleh Tuhan. Ya. Kepada orang yang mau taat kepada Tuhan, dia dilindungi Tuhan. Ya, saudara, Nuh tidak mempersoalkan apa itu masuk akal apa tidak masuk akal. Asal itu perintah Tuhan, dia lakukan itu ya. Ini itu akan membawa kita yang mau taat kepada Tuhan ya. Kita akan melihat mujizat ya. Saudara sekalian, seringkali firman Tuhan itu tidak masuk akal, tapi dia mengandung janji Tuhan dan kita melihat mujizat Allah. Saat kita berjalan dengan firman Tuhan, itu mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kita ikut Tuhan, iring Tuhan, melayani Tuhan, ini pun adalah mujizat ya. Saudara sekalian, kalau kita bisa percaya menerima Yesus sebagai juru selamat, itu adalah mujizat ya, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan membawa kita kepada anugerah keselamatan dan berkat yang tersendiri dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan kiranya memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita untuk terus mau percaya dan fokus kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita.
El Shaddai. Kita semua bangkit berdiri, kita akan
kepada Tuhan. Kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita memberi hati kita, dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami. Firman-Mu hidup, hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau taruh setiap perkataan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah Tuhan setiap perkataan-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Boleh Tuhan meteraikan dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan. Di dalam peperangan iman Tuhan beri kuat. Dan Tuhan kami boleh terus memandang kepadamu. Dengan iman percaya kami ya Tuhan. Kami melalui hari-hari hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa khususnya bagi pemerintah kami, bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, masalah yang sedang kami hadapi ini dihadapi oleh seluruh muka bumi, seluruh dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Biarlah kami boleh Tuhan Yesus, oh Tuhan, melihat Engkau Tuhan dalam kehidupan ini ya Bapa. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang menghendaki semua kami boleh berbalik kepadamu, supaya semua ini boleh menimbulkan takut akan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menghadapi hari-hari ini. Tuhan berkati pemerintah kami,
Tuhan Bapak Presiden kami, Tuhan berikan hikmat-Mu. Dia adalah hamba-Mu yang Engkau pilih. Tuhan, Engkau lengkapi dengan hikmat pengetahuan yang daripada-Mu. Tuhan, Engkau memberikan Tuhan setiap perlengkapan. Engkau menolong Tuhan, bahkan seluruh menteri-menteri yang ada, seluruh Tuhan Yesus aparat pemerintah yang ada, Polri, TNI, Tuhan seluruh mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari pemerintah tertinggi sampai yang terendah, berkaryalah Engkau, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup menolong bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan yang kami cintai. Tuhan, terjadi transformasi, terjadi hujan pertobatan, terjadi hujan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan bagi COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah Engkau melindungi, menyertai para medis, dokter dan perawat Tuhan. Engkau bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Mereka sedang melakukan tugas mereka. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan banyak pasien yang boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak pasien boleh menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat mereka. Banyak yang sudah disembuhkan, ada kesaksian-kesaksian yang hidup dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga bagi sidang jemaat Tuhan GPD Bethesda. Kami berdoa bagi mereka yang Tuhan juga bekerja di rumah sakit Tuhan. Oh Tuhan, baik Tuhan Yesus. Mama Fani juga Saudara Andreas yang nanti hari Senin dia dipersiapkan untuk menangani ruang COVID. Tuhan, biarlah Engkau tolong supaya semua para medis yang adalah anak Tuhan, mereka melakukannya dengan kasih Allah, dengan pertolongan Tuhan, dengan pembelaan Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mereka yang dalam sakit Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Baik Bapak Hendy Tuhan, maupun juga Saudari Gloria, juga anak Lisa Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu. Engkau tumpangkan tangan-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menolong orang-orang tua lanjut usia. Ibu Febe Tuhan, Mbah Karol, Ibu Sabar Tuhan. Juga Tuhan para lansia, Bapak Ibu Salawa, Bapak Ibu MC Mamora, dan semua di usia lanjut Tuhan, kiranya Engkau tolong berkati masa lanjut usia mereka, kuatkan, hiburkan mereka, jadikan mereka yang sudah tidak berdaya. Dan Yesus, baik Ibu Sabar, Mbah Karol Tuhan, menjadi pendoa syafaat yang memberkati baik keluarga dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terus Engkau memberkati setiap sidang jemaat Tuhan, baik yang pada pagi hari ini boleh bersama-sama ibadah online, dan dimanapun berada Tuhan, orang tua, lanjut usia, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, balita, batita, bungkus dalam kuasa darah-Mu, diberkati oleh Tuhan,
boleh bertumbuh di dalam kasih anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka yang Tuhan tambahkan umurnya, biarlah mereka boleh bertambah setia dan taat takut akan Tuhan, diberkati jasmani dan rohaninya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap usaha pekerjaan mata pencarian dan keuangan daripada umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan berkat yang ada kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Tuhan mengadakan mencukupkan setiap keperluan kami. Dan hamba-hamba-Mu dimanapun berada, di desa, di kota, di gunung, di hutan, Tuhan Engkau menyertai dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan pulang berpisah dari tempat ini ke tempat masing-masing, Tuhan, maupun dari rumah-rumah yang bergabung, Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan ada atas kehidupan sidang jemaat Tuhan. Diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara, mari kita pulang dan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di dalam surga. Kasih sayang, damai sejahtera Tuhan Yesus, dan sukacita, kekuatan dan penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, tetap menyertai kita siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih. Tuhan, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.